Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dari kelas 10-6 akan mengobservasikan ruang BK. Sebelum menuju lokasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lisa Istarsiahan dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Jelamdani Putri dari 10-6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Hafiz Firdaus dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Trian Nur Ahmad dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Widya Ramadhani dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Ananda Sabita Putri Darmalia dari kelas 10-6. Kita mau observasi di mana nih? Gimana kalau teman? Kayaknya kalau taman udah dipakai kelompok lain deh. Kalau tempat lain gimana? Gimana kalau BP? Wah, bagus tuh. Dingin, enak kayaknya. Gas yuk. Gas. Ayo. Ruangan bimbingan konseling atau biasa disebut dengan ruang BK adalah ruangan khusus untuk digunakan siswa untuk mencurahkan segala permasalahan di sekolah dengan nyaman dan rileks. Ruangan khusus bimbingan konseling yang digunakan oleh guru BK untuk membimbing siswa yang bersalah. Ruang BK sendiri berfungsi sebagai tempat peserta didik untuk mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ruang BK sendiri dapat memberikan suasana nyaman dan menjamin privasi peserta didik. Ini adalah ruang BK SMA Negeri 1 Cilengsi. Yuk mengenal lebih jauh ada apa saja di ruang BK SMA Negeri 1 Cilengsi ini. Yang pertama ada ruang tamu BK yang berfungsi untuk menerima tamu yang akan berkonseling dengan guru BK. Ada juga ruang administrasi yang berada dalam satu ruang lingkup dalam melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan konseling. Di sebelah ruang tamu dan administrasi tadi ada bilik kerja guru BK. Di sana terdapat kursi, meja, dokumen, lemari, cermin, dan lain-lain. Mari kita naik ke atas. Di sini terdapat markas besar Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau biasa disebut dengan PIKAR. Di sini juga disediakan tempat untuk berkonseling dengan guru BK. Bapak, Siap. perkenalkan kami dari kelas 10-6 dari kelompok 6. Di sini kami ingin menanyai beberapa hal tentang apa fungsi di ruang BK ini. Kenapa harus ada ruang BK di setiap sekolah? Kenapa harus ada ruang BK di setiap sekolah? Oke. Ruang BK itu fungsinya adalah untuk melakukan sebuah layanan yang dilakukan oleh guru BK bersama dengan siswanya. Kenapa harus ada ruang BK? Karena setiap layanan yang dilakukan
dalam kegiatan bimbingan konseling itu sifatnya itu rahasia. Jadi privasi dari siswa dan gurunya itu harus terjaga. Semua hal kegiatan yang dilakukan itu sifatnya harus terjaga, harus rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Makanya adanya ruang BK itu untuk menjaga privasi pada saat melakukan sebuah layanan antara guru BK dan juga siswanya. Jadi ya biar tidak umum aja, biar nggak banyak yang tahu. Makanya kan ruang BK itu terpisah dari ruang-ruang yang lainnya, ruangnya tersendiri. Itu fungsinya ruang BK di setiap sekolah, saya benar untuk itu. Terus yang kedua, bagaimana proses kerja dalam ruang BK? Apa? Bagaimana proses kerja dalam ruang BK? Proses kerja dalam ruang BK mungkin lebih pada apa saja yang dilakukan di ruang BK atau bagaimana guru-guru BK bekerja dalam layanannya. Biasanya kita menjalankan layanan-layanan di ruang BK itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita nggak punya jadwal sebenarnya, jam segini harus begini, jam segini enggak, kecuali pada saat kita mengajar di kelas itu kita punya jadwal. Tapi kalau untuk di ruang BK sendiri biasanya itu sifatnya adalah tentatif. Pada saat ada siswa yang memang membutuhkan layanan BK atau pengen ada yang curhat, ada yang pengen minta motivasi, ada yang pengen konseling, pengen bimbingan dan lain sebagainya, pada saat ruang BK itu kosong, tidak ada yang udah menggunakan juga, ya mungkin layanan itu bisa digunakan. Jadi proses kerjanya bagaimana siswa membutuhkan, akan diladakanlah layanan BK itu sendiri di ruangan ini. Terus apa peran guru dalam bimbingan konselingnya itu? Apa peran gurunya? Peran guru BK Ya. apa peran guru BK di sekolah? Peran guru BK itu pertama untuk membimbing siswa-siswinya, terutama dari 4 layanan yang pernah saya jelaskan di setiap kelas. Karena dalam dunia BK itu kita mempunyai 4 layanan dasar bidang BK, yaitu ada pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Perannya guru BK adalah untuk membantu segala kebutuhan siswa, segala hambatan-hambatan siswa, segala permasalahan siswa yang berkaitan dengan pribadi dia, sosial dia atau pertemanan dia, belajar dia, dan juga karir dia. Nah, BK itu berperan untuk membantu mengefektifkan segala hal, 4 hal itu yang ada dalam siswa. Siswa punya masalah atau problem soal dirinya atau pribadinya, BK harus membantu agar siswa itu bisa kembali pulih dari permasalahan yang ada dalam dirinya. Atau misalnya ada siswa yang kesulitan dalam bersosialisasi, BK itu perannya untuk hadir membantu agar siswa itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya, bisa bergaul dengan teman-temannya dalam bidang sosial. Dalam bidang belajar, tugas BK adalah membantu siswa agar siswa bisa belajar secara efektif di sekolah ini. Misalnya entah ada kesulitan belajar dari mata pelajaran bersama gurunya, atau tidak bisa belajar sendiri, atau belajar harus kelompok dan sebagainya, ya itu harus BK berperan untuk membantu menemukan belajar terbaik untuk siswa itu bagaimana sih. Namanya belajar efektif itu bagaimana sih, siswa ini kalau cocok kalau belajarnya bagaimana. Atau juga perannya BK dalam segi layanan dasar rencana karirnya. Kan siswa misalnya banyak nih setelah dari SMA ada yang pengen kuliah atau ada yang pengen bekerja atau misalnya kedinasan. Tugasnya guru BK adalah membantu memperlancar siswa untuk mencapai karirnya. Masih trik-trik bagaimana cara bisa masuk PTN yang terkenal, bagaimana apa yang harus dilakukan dia biar bisa masuk perguruan tinggi, bagaimana cara dia biar bisa lolos dari SNBT dan lain sebagainya, apa yang menjadi bakat dia, apa yang cocok dengan cita-cita dia dan sebagainya. Itu adalah peran guru BK untuk membantu mengembangkan itu yang ada di dalam diri siswa. Jadi itu peran-peran guru BK sebenarnya. Apa latar belakang perlunya bimbingan konseling? Latar belakangnya kurang lebih tadi sama seperti peran BK. Latar belakangnya adalah sebenarnya kita mengetahui bahwasanya siswa itu belajar bukan cuma tentang di kelas pada saat belajar mata pelajaran saja, tapi ada banyak hal yang dipelajari oleh siswa di sekolah ini. Bukan cuma akademik, tapi juga ada non akademik, ada juga karakteristik siswa. Peran dari guru BK adalah sebenarnya untuk membantu siswa untuk belajar bukan hanya akademik tapi non akademik dan karakternya. Kayak misalnya sopan santunnya, kedisiplinanannya, tanggung jawabnya, 5S-nya yang selalu harus dijaga, tentang kerapihannya. Itu guru BK perlu mengajarkan itu kepada siswa-siswanya. Terus tentang non akademiknya, dalam diri siswa itu bukan cuma belajar secara formal saja, tapi kan siswa itu punya yang namanya sebuah bakat.
sebuah kemampuan atau dibilang sebagai non akademik. Bagaimana siswa harus paham mengembangkan kemampuan non akademik dalam dirinya, entah itu dalam bidang musik, entah itu dalam bidang seni, entah itu dalam bidang kepramukaan, entah itu bidang silat dan lain sebagainya. Itu yang perlu diajarkan oleh guru BK pada siswa-siswanya. Ada pertanyaan. Kalau misalnya ada siswa yang bermasalah di luar, itu kan bisa curhat ke guru BK. Apakah itu permasalahannya diambil-ambilkan keluar atau cukup di BK saja? Oke. Kami punya sebuah asas, namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu kalau bagi kami adalah sebuah sumpah yang tidak boleh dilanggar oleh seorang konselor atau guru BK. Dokter juga punya sumpah. Kami juga sebagai konselor punya sumpah yang namanya sumpah asas kerahasiaan. Kami tidak akan pernah membocorkan sebuah informasi apapun yang ada dalam siswa pada saat bercerita. Sekalipun yang minta cerita itu adalah orang tuanya, sekalipun yang minta cerita itu adalah kakaknya, sekalipun yang minta cerita itu adalah kepala sekolah di sekolah ini, sekalipun yang minta ada wali kelas, siapapun itu, kalau siswa tidak berkenan, guru BK tidak akan pernah boleh membocorkan apa yang diceritakan oleh siswa-siswanya. Jadi sebenarnya kami berpegang teguh terhadap asas yang kami miliki, yaitu asas kerahasiaan. Makanya segala kegiatan BK itu biasanya sifatnya rahasia atau privasi. Jadi segala informasi mau dari luar, mau dari mana, mau masalah keluarga, mau masalah tentang bersama teman, mau masalah tentang bersama siapapun, itu tetap menjadi asas kerahasiaan bagi seorang guru BK. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Oke. Mohon maaf jika ada kurang kita atau apa-apanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound.